Kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat tinggi Ditjen Pajak berbuntut panjang. Mobil Rubicon yang digunakan pelaku ternyata tak masuk dalam daftar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sang ayah yang merupakan seorang pegawai pajak dengan nilai harta mencapai 56 miliar rupiah. Sementara itu berdasarkan tingkat kepatuhan LHKPN masih ada sekitar 13.800 pegawai dan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang belum mendaftarkan atau melaporkan harta kekayaannya. Kami bahas malam hari ini bersama Pak Hala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK. Selamat malam Pak Hala. Selamat malam Mbak Tiffany. Baik, Pak Pahala, di LHKPN, mobil Rubicon yang digunakan oleh pelaku milik ayahnya tersebut tidak terdaftar dalam laporan LHKPN. Mengapa bisa tidak masuk dalam LHKPN? Baik, terima kasih. Kalau Rubicon itu menurut nomor polisinya itu B2571 PBP. Kita telusuri segera gitu hari ini dan kita dapat bahwa itu atas nama orang lain. Jadi bukan atas nama anak, istri maupun pejabat yang bersangkutan. Nah kalau di LHKPN itu yang boleh didaftarkan yang atas nama yang bersangkutan, anak dan istri. Jadi kita bilang bahwa kita tidak bisa gitu ya memaksa dia untuk masuk dalam LHKPN karena namanya masih nama orang lain, bukan nama anak, nama istri maupun nama pejabat yang bersangkutan. Oke. Saya pikir itu. Artinya kita klarifikasi lagi, mobil tersebut bukan milik dari ayah pelaku. Secara dokumen bukan. Oke, secara dokumen bukan ya, sehingga itu yang mungkin menjadi salah satu indikator mengapa itu tidak dicatatkan atau masuk dalam LHKPN ya, Pak Pahala? Betul, karena yang dilaporkan kan yang harus ada dokumen pendukungnya, ada nomor polisinya, dan di nomor polisinya kalau kita cek ke Samsat itu atas nama yang bersangkutan, anak atau istri, dan itu ternyata bukan. Oke, tapi dokumen legal atau kepemilikan sah mobil tersebut ada ya? Sudah diperiksa ya? Ada ya? Kita telusuri hari ini dan kita dapat data. Oke, baik. Pak Pahala, bagaimana mekanisme atau skema pertanggungjawaban harta kekayaan pribadi pejabat negara yang masuk atau dilaporkan dalam LHKPN? Apakah ada batas waktu untuk memperbarui data laporan misalkan setiap tahun atau ada setiap penambahan harta atau pengurangan atau harta tersebut diperjualbelikan atau seperti apa? Jadi yang berlaku sekarang aturannya bahwa setiap penyelenggara negara itu sekitar 350.000 orang di Indonesia, penyelenggara negara kita sebut gitu, itu harus memasukkan LHKPN setiap tahun. Paling lambat 31 Maret setiap tahunnya, gitu, paling lambat. Nah, nanti kita verifikasi, lantas kita umumkan. Sepanjang dia mau koreksi, boleh kalau belum diumumkan. Ya, misalnya dia kelupaan atau ada penambahan yang dia belum masukkan, gitu ya, itu boleh dikoreksi. Gitu. Nah, itu sampai sebelum diumumkan. Mengumumkannya kapan tergantung hasil verifikasi. Verifikasi ini kita ada semacam mesin penganalisa gitu ya. Kalau dia agak aneh, verifikasinya agak lama. Gitu. Kita cek dulu ke perbankan, ke BPN, ke asuransi, pasar modal gitu. Kita cek dulu gitu, masih ada nggak yang belum dilaporkan. Kalau verifikasinya lama itu pasti karena kalau kita sebut outlier, mesinnya bilang ini perlu diperdalam verifikasi. Tapi kalau lancar dia langsung mungkin dalam hitungan hari langsung tayang. Nah kalau sudah tayang lantas dia sadar lagi ada yang kelupaan gitu, entah namanya salah atau apa gitu, dia hanya boleh memperbaiki tahun depan aja. Jadi setiap 31 Maret itu batas akhir penyampaian LHKPN untuk tahun sebelumnya. Jadi mirip dengan penyampaian SPT untuk pajak gitu ya. Jadi untuk 2022 kekayaannya harus dilaporkan. Posisi per 31 Desember 2022 dilaporkan paling lambat 31 Maret untuk diverifikasi. Kalau udah diverifikasi, udah tayang, dia mau koreksi tahun depannya lagi. Tapi kalau belum diumumkan, dia mau koreksi, kita terima. Oke, artinya fix setiap tahun harus ada penginputan atau juga pemasukan data terhadap LHKPN yang baru setiap tahun ya, apakah itu bentuknya koreksi dan lain sebagainya ya Pak Pahala ya. Nah, untuk
perlu juga di input baru. Kalau tidak ada perubahan, tinggal ambil file yang lama, lantas bilang tetap, udah gitu aja. Jadi kita jamin 20 menit selesai ngisinya. Karena ada file yang lama, yang tahun lalu, jadi kalau saya misalnya tidak ada perubahan apa-apa, rekening bank sama, aset sama, semua, itu 20 menit selesai. Saya ambil data tahun lalu, saya bilang nggak ada perubahan, selesai. Nah, yang diisi baru itu hanya perolehan. Atau yang saya jual itu saya hapus, ya itu editannya seperti itu kira-kira. Oke, jadi tidak akan memakan waktu yang lama, jadi itu tidak bisa dijadikan alasan atau excuse ya, karena memang proses administrasi atau yang berbelit-belit dan lain sebagainya. Nah, untuk pegawai Ditjen Pajak ini, penelusuran dari KPK sendiri, apakah ada harta yang belum didaftarkan di LHKPN dan apakah yang bersangkutan cukup pelaporan setiap tahunnya cukup rajin, teratur? Kalau rajin iya, tapi kalau masih ada yang lain, ini sekarang kita sedang telusuri. Seperti kita bilang bahwa standar penelusuran kita adalah yang pertama kita komunikasi dengan BPN secara elektronik, apa masih ada sertifikat yang terdaftar di BPN atas nama pejabat yang bersangkutan, istri atau anaknya. Itu standar kita itu. Yang kedua, kita kontak perbankan. Apakah nama yang bersangkutan masih ada lagi rekening lain yang atas nama pejabat yang bersangkutan, anak dan istri yang belum dilaporkan. Kalau ada, berapa jumlahnya? Yang ketiga, dengan asuransi. Apakah ada polis asuransi atas nama pejabat yang bersangkutan, anak dan istri? Berikutnya ke pasar modal. Ya, apakah ada investasi yang bersangkutan anak dan istri di pasar modal? Itu kita lakukan secara elektronik, jadi dalam hitungan hari. Kalau ada, ya kita cek juga ke Samsat, apa ada kendaraan lain atas nama 3 itu, gitu, yang bersangkutan anak dan istri. Kalau ada perbedaan, maka prosedur yang berikutnya adalah yang bersangkutan kita undang untuk klarifikasi. Jangan-jangan yang bersangkutan lupa, jangan-jangan. Atau memang sudah terjadi perubahan yang belum terupdate. Nah, ini hanya bisa dilakukan sebelum diumumkan. Gitu ya. Jadi kita sekarang sedang melakukan penelusuran standar ke semua itu. Kalau ada perbedaan signifikan, pasti yang bersangkutan kita undang untuk klarifikasi. Sekarang sedang kita telusuri secara elektronik ke semua instansi yang kita bilang kita terhubung secara elektronik dengan mereka. Apakah betul ada 13.800 pegawai dan juga pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang belum ternyata melakukan laporan LHKPN? Ya, ini tapi datanya ini kan dinamis ya. Jangan lupa batas akhir penyampaiannya itu 31 Maret. Jadi masih ada waktu sebulan lebih gitu. Nah, kita bisa bilang tingkat kepatuhan kalau udah 31 Maret. Gitu. Umumnya sih tiap tahun Kementerian Keuangan mencatat di atas 99%. Jadi 13.800-nya apa betul belum lapor? Betul, karena periodenya belum selesai. Kita masih buka sampai 31 Maret. Seperti buat yang lain juga sama, 31 Maret. Jadi kira-kira gitu. Oke, tapi kan harusnya sebenarnya tidak perlu harus menunggu sampai dengan 31 Maret kan. Apalagi kalau tadi penjelasan Pak Pahala sebenarnya prosesnya sangat mudah, kurang dari 10 menit untuk menambahkan koreksi dan lain sebagainya. Mungkin setelah kasus ini banyak yang akan segera melaporkan LHKPN-nya. Tapi begini, kalau sampai dengan batas 31 Maret tidak memperbarui atau menginput laporan di LHKPN, ada sanksinya tidak untuk harta yang tidak didaftarkan? Nah, ini kita harus prihatin karena ini berulang setiap tahun begini-begini terus. Bahwa Undang-Undang 28 tahun 99 yang menjadi dasar pelaporan LHKPN ini tidak menyebut sanksi selain administrasi kepada orang yang tidak melapor. Gitu ya. Jadi selain administrasi, dan administrasi pun diserahkan ke atasannya. Ini yang kita bilang ya secara regulasi memang celahnya sangat lebar. Yang kedua, sebenarnya kalau lapor tapi isinya nggak benar, itu lebih parah lagi. Nggak ada regulasi yang bilang dia harus diapain. Jadi kita juga ingin masyarakat mendorong gitu ya bahwa regulasi kita ini harus dibenerin. Nah, sekarang KPK akan merevisi aturan di bawah undang-undang ya, peraturan KPK. Kita ingin mendikte seperti apa sanksi administrasi itu. Gitu. Karena selama ini kita biarkan saja atasan memberi sanksi, atasannya nggak memberi sanksi. Itu didiemin aja, nggak lapor didiemin,
melapor salah pun gitu tidak akurat, menyembunyikanlah bahasa kita gitu, itu dengan gampang ya udah besok kita perbaiki laporan, sesederhana itu. Karena regulasi awalnya di induknya, di undang-undangnya tidak menyebut sanksi selain administrasi. Jadi itu kelemahan regulasi yang kita bilang udah dari 99 sampai sekarang gitu terus berulang, tapi yang kita coba tutup dengan peraturan setingkat di bawahnya, yaitu peraturan KPK, gitu, peraturan komisi, gitu, yang akan menyebut sanksi administrasi itu apa. Jadi atasannya mau ngasih apa enggak, kita aja yang mendikte. Yang kedua, kalau dia tidak akurat itu diapakan. Sambil kita bilang, tolong di e-announcement, gitu, di peraturan ini akan kita bilang, semua nanti kita loading di situ, silakan aja dibaca, termasuk yang nggak lengkap. Jadi ini poin ketiga. Satu, orang nggak melapor. Dua, melapor tidak akurat. Yang ketiga, melapor akurat tapi tidak menyampaikan surat kuasa. Akibatnya kita nggak bisa konfirmasi ke yang kita bilang ke BPN, ke perbankan, asuransi. Kalau nggak ada surat kuasa nggak bisa. Nah ini beberapa orang sekarang sudah mulai tidak melaporkan lengkap tapi nggak pakai surat kuasa. Nah di peraturan kita yang baru, semua nanti kita loading biar masyarakatnya yang bisa tahu bahwa orang ini udah melapor tapi tidak melampirkan surat kuasa. Entah lupa, entah sengaja, kita nggak tahu. Nah, kalau sanksinya masih abu-abu seperti ini, dari tahun 99 belum ada sanksi tegas yang diberlakukan, artinya sebenarnya tanggung jawab itu dikembalikan kepada orangnya atau instansi atau lembaga yang menaunginya. Artinya kan tadi Pak Pahala sampaikan, ya bisa saja berbohong, tidak memasukkan hartanya, atau tidak lengkap gitu. Artinya kan ada penyalahgunaan dan juga penyelewengan di sana kan? Ya, betul. Jadi kita bilang karena LHKPN ini pelaporan individu, sanksinya harusnya dikenakan ke individunya. Nggak fair juga instansi yang dikenakan. Tapi instansi bisa ikut memonitor. Jadi selama ini kita ada namanya pemeriksaan inisiatif sendiri. Jadi kita lihat yang beresiko, kita lakukan konfirmasi ke sana-sini. Kalau ada perbedaan, kita datangi instansinya, kita bilang ini ditegur. Okay. Ini ditegur. Gitu. Karena ini tidak akuratnya jauh. Jadi instansi yang bersangkutan kita ajak juga ikut bertanggung jawab. Bukan hanya KPK, karena 350.000 orang ini nggak mungkin dari KPK bisa memeriksa semua. Tapi kalau atasannya ikut melihat, itu ada satu layer lagi pengawasan. Atau ikut dapat informasi bahwa ini tidak akurat dia, secara sengaja dia tidak memasukkan ini dan itu. Gitu. Okay. Nah itu yang kita lakukan di samping masyarakat. Gitu ya, karena ngelihat e-announcement, jadi masyarakat tahu sekarang bahwa pejabat yang hartanya sesuai dengan profilnya itu sebenarnya oke. Sekali lagi bukan masalah hartanya banyak kayak sedikit. Banyak boleh, tapi harus sesuai dengan profilnya. Profilnya misalnya dia anak bangsawan yang dapat warisan banyak, itu boleh. Nah jadi mohon kalau dibaca, baca jumlahnya, tapi baca juga profilnya. Kira-kira ini orang ada nggak background yang bisa mendukung. Ya, kita pikir itu yang kita lakukan, tapi sekali lagi kalau KPK saja, regulasinya, kita pelaksana regulasi, itu regulasinya masih belum lengkap, dan kita lakukan mencoba menambal dengan peraturan komisi, itu pun hanya administratif, karena nggak ada juga di kita aturan yang pembuktian terbalik misalnya. Okay. Kalau kita dapat ini harta, Anda belum laporkan, tolong dibuktikan dari mana nih harta. Itu kita nggak punya kan wewenang untuk ke situ. Jadi masih banyak kelemahan di regulasi, tapi semoga kita bisa tutup dengan partisipasi dari atasan, dari instansi, dari masyarakat. Okay. Di samping kita lakukan pemeriksaan atas inisiatif sendiri. Termasuk di kasus dugaan penganiayaan pengemudi Rubicon ini, yang cukup mencengangkan adalah ayah dari pelaku yang merupakan pegawai Ditjen Pajak memiliki harta kekayaan 56 miliar rupiah. Jumlahnya harta kekayaannya lebih besar. Ini pegawai eselon 3 lebih besar dibandingkan dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan sendiri. Nah, Pak Hala, apakah LHKPN KPK mengendus kejanggalan ini? Bagaimana jika jadinya ada pejabat atau PNS yang memiliki penambahan kekayaan yang mencurigakan? Jadi khusus buat kasus ini dulu lah ya. Kasus ini kan hartanya sekitar 56 miliar, tapi 51 miliar itu aset nilai pasar sebenarnya yang diperoleh yang bersangkutan sebelum 2010. Jadi aset-asetnya itu diperoleh tahun 2010, lantas sekarang dinilai oleh yang bersangkutan dalam pelapornya dengan nilai pasar, makanya jumlahnya 51 miliar. Gitu. Oleh karena itu dari KPK yang sekarang kita lakukan,
Pertama kita telusuri ke BPN, perbankan, segala macam itu untuk mencari tahu apakah ada lagi yang belum dilaporkan. Tapi kalau yang dilaporkan sekarang 56, itu 51-nya dari aset, nilai pasar sekarang yang diperoleh sebelum 2010. Jadi selama 12 tahun gitu ya, pertambahan asetnya tidak banyak gitu, yang naik karena nilai pasarnya naik terus gitu, yang bersangkutan naruh di nilai pasar. Jadi supaya jelas kenapa dia besar nilainya itu karena asetnya dinilai nilai pasar padahal perolehannya 12 tahun yang lalu. Oke. Nah, tapi kalau kita bilang secara umum kasusnya apakah kita bisa lihat kenaikan, pasti bisa karena kita ada aplikasinya gitu, kita dibantu dengan Pusilkom UI gitu ya untuk mendeteksi keanehan-keanehan, baik pertambahan yang drastis, yang tidak sesuai profil, penurunan yang drastis, atau hasil dari konfirmasi ke sana dan ke sini. Jadi itu yang kita lakukan. Apakah termasuk? Tapi sekali lagi regulasinya belum memungkinkan kita langsung mengenakan sanksi selain administratif, itu pun hanya oleh atasan. Oke, baik. Termasuk pengawasan melalui sistem monitoring berkala, bagaimana melihat pergerakan uang, penambahan atau pengurangan kekayaan, termasuk melalui pengawasan di media sosial. Apakah itu juga masuk? Kalau di medsos pasti ya, jadi kita juga bilang gitu, tolong lihat di announcement. Kalau ada kira-kira harta yang belum ada di sana, gitu sampaikan saja. Nanti kita pasti lakukan pemeriksaan. Pergerakan uang segala macam pasti kita bisa kalau kita lakukan pemeriksaan. Karena kalau pemeriksaan dengan bekal surat kuasa, kita bisa minta ke beberapa bank gitu. Kita ada kerjasama dengan hampir seluruh bank untuk secara elektronik mengirimkan rekening korannya untuk pejabat yang bersangkutan, anak dan istri. Jadi kita bisa minta 2 tahun, kita bisa minta 3 tahun gitu. Jadi dari situ kita analisa apakah ada penerimaan-penerimaan selain gaji, tunjangan yang normal-normal. Kalau ada dan banyak signifikan, baru kita mulai dengan klarifikasi. Kita undang, kita minta yang bersangkutan menerangkan ini pemasukan dari mana. Baik. Gitu kan? Nah kalau yang bersangkutan itu biasanya itu alasannya selalu lupa atau nanti dicarikan dokumennya. Tapi karena ini klarifikasi, ini bukan pro justisia gitu ya, bukan proses hukum gitu, jadi kita biasanya tunggu. Yang lebih parah lagi, belum ada lagi regulasi, kalau diundang klarifikasi, dia nggak mau datang. Kita nggak bisa apa-apakan juga, paling kita surati atasannya, kita surati menterinya, kita surati kepala daerahnya. Poin saya adalah masih banyak dari regulasi tentang laporan harta ini yang masih perlu diperbaiki. Tapi sekali lagi berpulang ke individu yang bersangkutan bahwa LHKPN ini salah satu wujud transparansi. Sebagai pejabat publik, Anda diberi wewenang, Anda diberi fasilitas, maka kewajibannya adalah mengumumkan harta Anda dalam bentuk LHKPN ke masyarakat, tepat waktu, dan akurat. Oke, regulasinya harus diperbaiki, jangan anggap remeh, jangan anggap enteng, mentang-mentang hanya sanksi administratif saja. Kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan setelah ini semua pejabat kemudian PNS lapor LHKPN-nya, harta kekayaannya, tidak ada kebohongan di sana ya, demi integritas semata. Terima kasih Pak Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam.